wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Arif Aldo Nureca Pratama, Udan Baihaki Malik, Rizky Dian Sahara, dan kami akan menemani Anda pada hari ini, Selasa 24 Oktober 2022, selama beberapa menit ke depan, yang menyajikan mengenai skandal akuntansi PT Cakra Mineral Tbk. Dikutip dari berita5.com, Direksi PT Cakra Mineral Tbk atau CKRA telah dilaporkan ke Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan karena kasus penggelapan, manipulasi akuntansi serta masalah terkait pengungkapan palsu yang diarahkan oleh Bolio Mulyadi, Presiden Direktur perusahaan ini. Dalam beberapa hari terakhir ini, perusahaan publik PT Cakra Mineral Tbk yang tercatat di BEI dengan kode saham CKRA telah ramai diberitakan dengan tuduhan penipuan, manipulasi, dan pengungkapan tidak benar. Saat ini, pemberitaan mengenai skandal ini semakin riuh dengan semakin banyaknya investor yang mengungkapkan kerugian yang mereka alami akibat dari perilaku tidak terpuji dari direksi perusahaan publik ini. 2 bulan yang lalu, para pemegang saham mula-mula dari PT Takaras dan PT Murui yang merupakan 2 tambang zirkonium telah melaporkan bahwa 55% sahamnya telah diakuisisi oleh CKRA dalam laporan tahunan tahun 2014 dan 2015. Menuduh Bolio Mulyadi atau Presiden Direktur CKRA, Argo Trinandityo atau Direktur, Dexter Jarif Putra atau Direktur, dan Harun Abidin yang merupakan pemegang saham pinjam CKRA. Pengacara Murui dan Takas, Jefferson Daud di Jakarta, Jumat, tanggal 16 bulan 12, menjelaskan, mereka telah berkoalisi untuk mendorong mereka agar mendatangkan perjanjian pembelian saham dengan penyataan palsu, serta gagal menjalankan kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian dan gagal menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian. Saat ini, tutur Jefferson, ada seorang investor internasional yang memiliki sejumlah besar saham CKRA mengaku mengalami kerugian yang signifikan akibat dari informasi palsu, menyesatkan, dan tidak akurat yang diberikan oleh CKRA dalam laporan tahunan publik serta laporan keuangan. Selama lebih dari 2 tahun, Direksi CKRA telah dengan tidak benar mengklaim bahwa CKRA memiliki 55% saham di Murui sejak bulan Agustus tahun 2014. Namun ternyata CKRA tidak pernah terdaftar sebagai pemegang saham Murui. Lebih lanjut, Jefferson menuturkan Direksi CKRA telah sengaja menggelembungkan nilai aset CKRA dengan secara palsu mengkonsolidasikan laporan keuangan, serta melebih-lebihkan nilai modal yang telah disetor dari 2 tambang tersebut. Sehingga para investor tidak bisa membuat keputusan investasi yang tepat dan menyebabkan para investor mengalami kerugian yang signifikan dari pengungkapan yang palsu, menyesatkan, dan tidak tepat tersebut yang telah disampaikan melalui platform BEI dan OJK. Jika tuduhan di atas terhadap Direksi CKRA serta Presiden Direktur CKRA, Bolio Mulyadi terbukti benar, maka Direksi CKRA berarti telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan tentang arti penipuan, pelaporan, dan pengendalian internal dari peraturan perundang-undangan Sekuritas Indonesia. Jelas Jefferson. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pembuatan ilegal Bolio Mulyadi dan Direksi CKRA sangat merugikan kepentingan investor asing maupun dalam negeri. Kami yakin jika kasus ini tidak ditangani dengan baik dan direspon secara publik oleh regulator dan bursa saham, maka bisa sangat berdampak merugikan terhadap populasi dan citra pasar modal di Indonesia, sehingga membuat pasar kita kehilangan daya tariknya di mata para investor asing. Jika regulator tidak berbuat apapun dan membiarkan pasar saham didominasi oleh kegiatan ilegal, maka pasar saham di Indonesia akan menjadi platform yang dipengaruhi atau dipenuhi oleh pelaku usaha yang dengan curang mengeruk keuntungan dari investor publik, dan sistem keuangan di Indonesia akan semakin mengacau. Kami berharap regulator akan melakukan investigasi yang intensif terhadap kasus ini sesegera mungkin, sehingga memberikan jawaban yang memuaskan kepada para korban, investor, dan publik,
Demikian dikatakan oleh Jefferson, pengacara untuk investor asing, Cedrus Investment Limited, dan Inter Zircon, pemilik tambang-tambang tersebut. Demikian penyampaian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.